Kan kalau misalnya ke luar negeri, beli oleh-olehnya di Indonesia aja. Kalau misalnya umroh oke lah, di Tanah Abang banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya negara lain gimana? Ke Jepang bawa oleh-olehnya mochi dari Sukabumi gitu. Hola netizen yang tercinta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno setuju dengan penerapan kebijakan pembatasan jumlah barang bawaan bagi penumpang dari luar negeri. Menurut Sandiaga Uno, kebijakan ini bertujuan agar masyarakat memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri untuk mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Demikian juga dengan masyarakat Indonesia yang gemar membawa oleh-oleh ketika bepergian ke luar negeri. Menurut Sandiaga Uno, masyarakat bisa membeli oleh-oleh untuk kerabat maupun kenalan di dalam negeri. Misalnya, seperti masyarakat yang melaksanakan ibadah haji atau umroh, dapat membeli oleh-oleh khas Timur Tengah di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Terlebih, dengan dibatasi barang bawaan dari luar negeri ini, diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk liburan di berbagai destinasi wisata dalam negeri. Bagi wisatawan Indonesia yang keluar negeri, kadang-kadang kan pulang bawa oleh-oleh. Nah, ini kita himbau untuk dibatasi karena ini juga bagian daripada kebijakan dari maskapai penerbangan. Sehingga ingin kita sampaikan bahwa seandainya mesti beli oleh-oleh, ya beli oleh-olehnya di Indonesia aja. Apalagi kalau yang datang ke Timur Tengah untuk berwisata religi, ternyata barang-barang oleh-olehnya ada juga di Tanah Abang. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan resmi memberlakukan pembatasan jumlah beberapa jenis barang bawaan bagi para penumpang dari luar negeri. Bea Cukai menetapkan batasan jumlah barang bawaan komoditas seperti alas kaki, tas, barang tekstil jadi lainnya, elektronik, hingga telepon seluler, handheld, dan komputer tablet. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Wih, asik nih kemarin nih dari Jepang nih. Wih, buah tangannya ada kali. Hei, Watashi juga bawa oleh-oleh dari Jepang nih. Tada. Anjir, buku komik. Lah, kan manga dari Jepang. Ya, bener sih. Tapi ini dalam bahasa Indonesia kan? Ya, kan biar lu ngerti. Ya, tapi ini lu beli di Indonesia kan? Ya, lu dengerin nih kata Om Sandi nih yang bener nih gini nih. Terima kasih Kemendak atas pembatasan pembawaan barang dari luar negeri yang membuat kita nggak usah pusing lagi untuk bawa oleh-oleh. Setuju? Jadi Bapak bilang kalau kita dari luar negeri yang mau datang ke Indonesia gitu, kalau mau beli oleh-oleh itu belinya di Indonesia aja gitu ya. Terus kita ini udah misalkan nih kayak aku nih belum pulang ke Indonesia udah 3 tahun. Terus kan pengen tuh bawain oleh-oleh keluarga tuh ya kan, bukan just tip nih kan untuk dijual lagi, tapi kan banyak keluarga di Indonesia yang pengen oleh-oleh tuh kayak baju atau parfum. Nggak harus yang mahal dong, nggak harus yang bermerek, yang penting kan oleh-oleh. Nggak semua oleh-oleh itu wajib yang bermerek atau yang mahal, yang penting kita seneng gitu kan, kita mau bawain sesuatu dari luar negeri. Tapi ini kok malah kita disuruh beli oleh-oleh yang dari Indonesia gitu. Itu gimana, pikirannya tuh gimana ya Pak? Masa kita pulang dari Indonesia, kita harus ke Indomaret gitu ya kan, beli coklat, karena Bapak bilang kita kalau bisa beli oleh-oleh dari luar negeri, kalau ada yang di Indonesia lebih baik beli yang di Indonesia aja. Berarti kayak coklat gitu, kita harus beli yang di Indonesia aja gitu ke warung gitu. Nanti kalau ditanya sama keluarga, oleh-olehnya mana dari Inggris? Oh ini ada coklat, saya beli di pasar karena Pak Sandiago bilang nggak boleh kalau bisa beli oleh-oleh yang di Indonesia aja. Pak, gimana ini Pak?
Mohon maaf nih ya Pak, kalau misalnya keluar negeri tapi beli oleh-olehnya di Indonesia tuh maksudnya gimana? Di video itu Pak Sandiaga Uno bilang, kan kalau misalnya keluar negeri beli oleh-olehnya di Indonesia aja. Kalau misalnya umroh oke lah, di Tanah Abang banyak gitu ya. Tapi kalau misalnya negara lain gimana? Ke Jepang bawa oleh-olehnya mochi dari Sukabumi gitu, gimana? Jadi peraturan Menteri Perdagangan tentang pembatasan yang dibawa dari luar negeri ke Indonesia itu terlalu sedikit sih menurut gue. Peraturan tersebut bagus menurut gue. Kayak itu kan untuk menghindari kayak just-tip yang gak jelas gitu. Mereka bawa barang banyak banget masuk dari luar negeri ke Indonesia tapi tanpa ada izin impor segala macam gitu. Cuman kalau untuk oleh-oleh bahan tekstil maksimal cuma 5 itu sedikitan sih menurut gue. Udah banyak juga di Twitter yang nge-spill mereka tuh kayak dibongkar gitu loh isi kopernya sama bea cukai. Padahal udah dibuka juga itu barangnya dari kemasannya udah dibuka, tapi ya tetap disuruh ngaku kalau itu buat dagangan gitu. Gara-gara banyak yang komplain, akhirnya Menteri Perdagangan katanya sih mau merevisi peraturan tersebut. Maksud gue sebelum lo bikin peraturan tersebut, emangnya lu gak riset gitu? Bikin kajian dulu apa gimana? Ya semoga aja hasil revisinya lebih baik gitu untuk masyarakat. Menurut kalian tentang peraturan ini gimana? Coba komen. Aduh Pak, gimana sih Pak? Masa kita ke Jepang bawanya Hokben atau Gokana? Udah gitu yang promo 44 lagi. Beli tiketnya aja empot-empotan Pak, sampai ngutang-ngutang atau kredit 12 kali nyicil. Ya masa dari luar negeri cuma beli 5 baju? Saya paham nih Pak ya, maksud Bapak nih ya. Bapak ngerasa just tipper itu kan merugikan Indonesia karena mereka tuh nggak bayar bea cukai. Tapi Pak, jangan sampai orang-orang yang kayak kita nih Pak ya pergi ke luar negeri cuma 2 tahun sekali. Jadi nggak bisa beli apa-apa Pak. Lagian gini menurut gue, nggak selamanya just tipper itu merugikan Indonesia. Ya gue tahu sih dia nggak bayar bea cukai. Tapi nih kalau diurutin nih, misalkan nih just tipper nih, dia just tip barang dari Thailand misalkan. Kan itu jadi cuan ya buat dia. Nah cuan itu bakalan dipakai dia untuk konsumsi. Jajan misalkan. Nah jajan itu kan bayar pajak. Pajaknya kan masuk ke pemerintah. Udah gitu pajak kan mau naik juga. Jadi pemerintah lebih cuan naik. Berarti kan sama aja ujung-ujung pemerintah juga ngerasain gitu. Walaupun dari beda kantong gitu. Malahan kalau lo batasin gini, ada just tipper yang sekarang pengangguran gitu. Berarti kan lu naikin tingkat pengangguran lagi. Gue paham sih sebenarnya niat baiknya, tapi kok jadi susahin rakyat ya? Apa nggak bisa gitu ya peraturan buat just tipper aja? Jadi orang yang bener-bener holiday itu nggak kena gitu. Sandiaga Uno, Pak. Bapak makin hari kok makin begini Pak jawabannya. Pak, yang namanya orang jalan-jalan ke luar negeri itu udah pasti bawa oleh-oleh. Apapun itu Pak, kalau dibatasin cuma $3 terus langsung ada biaya untuk bea cukai. Kasian Pak, masyarakat kita yang belum pernah jalan-jalan terus sekalinya jalan-jalan gak boleh bawa oleh-oleh. Terus katanya oleh-olehnya dibeli aja katanya di Indonesia. Itu mah bukan oleh-oleh tuh Pak. Bapak mungkin udah sering ya pergi ke luar negeri, jadi menganggap tidak perlu bawa oleh-oleh dan itu sudah biasa. Tapi buat orang yang belum pernah keluar negeri atau baru beberapa kali saja keluar negeri, oleh-oleh itu penting untuk sanak saudaranya Pak ya. Jadi janganlah disarankan seperti itu Pak, beli oleh-olehnya di Indonesia saja. Kayak nggak sekolah aja Bapak ini. Namanya oleh-oleh itu apa? Namanya buah tangan Pak. Kalau beli di sini namanya belanja. Beda tuh, gimana sih si Bapak ini? Saya dulu sangat simpatik sama Bapak loh. Bapak waktu bergandengan tangan dengan Bapak Prabowo. Sekarang karena Bapak kalah, jadi kayak begini deh, cari perhatian. Cari perhatiannya nggak pantas Pak, ya. Mohon maaf, saya tadinya ngefans sama Bapak, sekarang no way. Thank you. Salam Lita Gading.